شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan serta kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang barusan kita lakukan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya yang selalu mengikuti apa yang menjadi perkataan, perbuatan serta ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah tempatnya luput dan juga salah. Bulan suci Ramadan selain dinamakan dengan Syahrus Qiyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Taubah, maka bulan suci Ramadan itu adalah merupakan momentum bagi kita untuk bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan dari dosa. Atau bahasa lain, bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah kita mau mengintrospeksi apa yang ada di dalam diri kita, kita bisa seperti apa yang kita lakukan sekarang. Di antara salah satu penyebabnya karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib yang ada di dalam diri kita. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali di antara kita yang pernah melakukan dosa, dan tentu kalaulah kita melakukan dosa seharusnya kita untuk bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan hendaklah kalian untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita untuk bertaubat ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Kenapa merupakan sebuah kewajiban? Karena kalau kita kembali kepada usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub, asal muasal dalam sebuah perintah itu adalah menunjukkan tentang kewajiban. Dan ini juga merupakan i'tiraf bagi kita, merupakan pengakuan bagi kita sebagai manusia bahwasanya banyak di antara dosa yang kita lakukan. Karena di antara manusia terhadap dosa ada dua. Ada yang menganggap bahwa ketika kita melakukan dosa, karena mungkin saking seringnya kita melakukan dosa, seolah-olah dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang mengatakan
sebesar apapun yang kita lakukan dari dosa, karena Allah itu adalah Ghafur, Allah itu adalah Maha Pengampun, tentunya apa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan kita termasuk yang mana? Jangan sampai ketika kita tahu bahwasanya kita sering melakukan dosa, jangan pernah kita untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi orang yang baik bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah. Menjadi orang yang baik bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang baik, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Orang yang baik itu adalah orang yang pernah berbuat dosa, tetapi ketika berbuat dosa menghapusnya dengan satu kebaikan. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenungkan biasanya kita sebagai manusia, apa saja dosa-dosa yang sering kita lakukan? Yang harus kita waspadai adalah ketika kita melakukan dosa, tetapi kita tidak merasa kalau itu adalah sebuah dosa, itu yang harus kita waspadai. Kenapa itu harus kita waspadai? Jadi ketika kita melakukan dosa dan kita tidak merasa kalau itu adalah dosa, berarti dosa itu sudah sering kita lakukan dan bisa jadi itu sudah menjadi darah daging di dalam diri kita. Karena kalaulah kita tahu apa yang akan kita lakukan itu sebuah kesalahan dan kita tidak pernah melakukannya, pasti ada sesuatu yang tidak sinkron antara ucapan, gerakan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada rasa takut kalau kita mau melakukan dosa. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Contoh kita, ketika kita mau berbohong, kalau kebohongan itu belum pernah kita lakukan, pasti kita akan kebingungan, ketakutan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu belum pernah kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita ternyata berbohong itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya seolah-olah kebohongan itu bukan sebuah dosa. Kenapa? Karena saking seringnya kita melakukan dosa. Tetapi kita yakin bahwasanya dosa apapun yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Sampaikan. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat itu adalah ketika hambanya mau dicabut nyawanya sampai ke kerongkongan. Idza balaghatil khulq wa antum hina idin tanzurun. Jadi ketika malaikat Israel sampai ke kerongkongan mau mencabut nyawanya dan sebenarnya kita mengetahui. Maka kenapa ketika orang yang sakaratul maut itu harus ditalkin? Karena setan itu akan terus mengganggu kita sampai kita mau meninggal. Maka dengan adanya talqin itu mengingatkan kepada hambanya, sebagaimana yang selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kami semuanya dari dunia ini dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti di akhir. Maka ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa kepada seorang hamba, disitulah pertarungan antara malaikat dengan syaitan. Apakah kita itu akan husnul khatimah atau akan su'ul khatimah? Maka di antara yang selalu kita munajatkan seperti yang tadi kami sampaikan, kenapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta husnul khatimah? Karena kita akan meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita masing-masing. Nah, tentunya harapan kita, kebiasaan yang kita lakukan ini bukan kebiasaan yang tidak baik, tetapi kebiasaan yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa
Syarat kita bertaubat yang pertama tentu kita menyesali atas apa yang sudah kita lakukan. Ada istilah di dalam bahasa Indonesia mungkin jangan sampai kita itu tobat sambal. Kenapa tobat sambal? Jadi sekarang tobat, nantinya kok malah kita ketagihan kembali untuk melakukan dosa. Nah, kalaulah kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak baik dan kita menyesali, yang kedua, ketika itu juga kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mari kita bermujahadah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan dari ketidakbaikan. Kenapa? Karena seorang mukmin itu adalah seseorang yang tidak terjerumus ke dalam lubang durhaka. Artinya apa? Mari kita berusaha untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang sering. Maka kalaulah ada istilah apa yang harus kita sering lakukan atau yang sering kita hitung, yang harus sering kita hitung bukan kebaikan, tapi marilah kita sering menghitung ketidakbaikan yang kita lakukan. Kenapa kita harus sering menghitung ketidakbaikan yang kita lakukan? Supaya ketika kita mau melakukan ketidakbaikan, kita punya catatan ternyata sudah banyak ketidakbaikan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita malah sering menghitung kebaikan. Ketika kita sering menghitung kebaikan dan menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain, bisa jadi itu termasuk salah satu kebaikan yang tidak menjadi sebuah kebaikan. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggunakan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, orang yang selalu bermuhasabah terhadap dirinya dan mempersiapkan apa yang akan dibawanya ketika kematian menghadapi ataupun menghampiri kita semuanya. Yang benar yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan itu dari kekurangan kami, untuk itu kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.